Saudara-saudariku yang terkasih, renungan hari biasa pekan 31 Sabtu 6 November 2021 diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini berfokus pada salah satunya siapa yang menjadi tuan atas hidup kita. Tuan artinya siapa yang mengontrol pikiran-pikiran kita, perasaan. Kita ini dikendalikan dalam berpikir, dalam merasa, dalam bersikap, dan dalam bertindak ini oleh apa? Dalam Injil dikategorikan secara singkat menjadi dua, yaitu Mamon dan Tuhan. Mamon dan Allah. Nah, saya punya pengalaman konkret ya, sederhana, ketika saya berkunjung ke sebuah stasi. Stasi itu memiliki gereja yang kecil tapi indah. Dan ya, gereja itu terawat, bersih, ya, tidak ada debu, ya, dilapi pada waktu kebaktian, pada waktu ekaristi, pada waktu ibadat itu dibersihkan dengan baik, lalu ada bunga-bunga juga, kebunnya bagus. Suatu saat gereja itu menjadi kotor, lalu rumput-rumput, semak-semak tumbuh, ya, berantakan. Orang baru mencari, "Loh, Pak Slamet itu di mana itu?" Ketika semuanya baik, ya, orang menikmati. Tetapi baru sadar bahwa selama ini yang membuat gereja itu bersih, indah, itu seorang yang sederhana yang tinggal beberapa blok dari kapel itu, gereja kecil itu. Dan ternyata Pak Slamet sakit. Nah, ada orang di desa itu yang kaya, yang kemudian merantau di kota. Kemudian dia melihat kebaikan Pak Slamet ini. Dia begitu setia tanpa pamrih, tidak digaji oleh stasi itu. Tetapi ketika dia tidak hadir, maka ya menjadi berantakan gereja kecil itu. Maka dia, oh, orang ini bisa dipercaya, orang ini tulus. Maka dia memberi dia kepercayaan setelah Pak Slamet ini sembuh untuk mengurus tanahnya yang luas di desa itu. Dan dia diberi rumah, dibelikan rumah, dibangunkan rumah oleh ya orang Katolik ini. Nah,
Saudara-saudara yang terkasih, itu contoh konkret bagaimana ya, orang yang menjadi tuan, yang menjadi pimpinannya adalah Allah dan pelayanan pada umat. Itu yang dipikiran Pak Slamet. Jadi dia mengabdi Allah. Tetapi dengan mengabdi Allah dengan baik, dengan setia, dengan melakukan hal-hal kecil, dia mendapatkan rahmat besar. Ya. Karena dia bisa dipercaya. Demikian juga Santo Vincentius. Vincentius muda itu yang menjadi tuan adalah Mamon, yang menjadi tuan hidupnya. Di pikiran Vincentius muda itu bagaimana saya jadi imam supaya dapat uang yang banyak, tugas di kota, ya, sehingga saya bisa pensiun dini. Jadi yang dipikirannya yang menjadi tuan, yang memotivasi dirinya adalah uang, Mamon. Apa yang terjadi? Gagal ketika dia mengejar uang. Ketika dia lalu berefleksi, ya, tidak hanya gagal, tapi juga mengalami banyak kesulitan. Dia berefleksi, ya, saya ini seorang imam. Dan dia menjalankan tugas seorang imam, penyelamatan jiwa-jiwa, ya, dengan tugas-tugas kecil. Justru ketika itu, ya, ketika dia melaksanakan tugasnya sebagai imam yang kecil-kecil dengan baik, uang itu kemudian datang berlimpah-limpah, berlipat-lipat. Dia menjadi dipercaya. Oh, kamu bisa dipercaya. Uang yang dia kejar sebelumnya itu hilang, malah dia menderita. Sekarang datang kesempatan untuk mengelola harta benda. Tetapi karena Vincentius sudah bertobat, dia menggunakan itu untuk kebaikan sesama. Dia bersahabat dengan Mamon itu, ya, untuk digunakan untuk mengikuti Allah, mengikuti Tuhan. Jadi Mamon tidak menjadi tuannya, tetap Allah menjadi tuannya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apa yang menggerakkan hidup kita? Apa yang menggerakkan pikiran-pikiran, perasaan, juga tindakan-tindakan kita? Apakah Tuhan dan nilai-nilai Kristiani yang kita anut, ya, kesetiaan dalam tugas sehari-hari, bisa dipercaya, tanggung jawab, kerja keras, kejujuran. Paus Fransiskus mengatakan dalam suratnya, orang kudus itu adalah orang yang melakukan tugasnya sehari-hari dengan setia dan gembira. Nah, kita dipanggil menjadi orang kudus. Kita dipanggil untuk mengikuti Tuhan sebagai Tuan kita, dengan cara melaksanakan tugas sehari-hari dengan setia dan dengan gembira. Dan kita akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar. Dan kepercayaan itu adalah panggilan untuk berkat bagi sesama. Tuhan memberkati.